antara yang dihafal oleh Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu adalah ucapan ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hendaklah engkau meninggalkan apa yang menjadikan engkau ragu, menjadikan hatimu menjadi goncang, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak menjadikan engkau ragu. Tinggalkan apa yang menjadikan engkau ragu kepada sesuatu yang tidak menjadikan engkau ragu. Hadis ini para ikhwah dan juga para akhwat sekalian termasuk jawami'ul kalim, termasuk kata-kata yang ringkas, akan tapi dia merupakan kaidah yang besar yang masuk dalam berbagai perkara di dalam agama ini. Nabi SAW diberi oleh Allah banyak dari jawami'ul kalim. Jawami ini adalah jamak dari jami', yaitu sesuatu yang menyeluruh. Ucapan yang ringkas tetapi maknanya sangat dalam. Dan apa yang boleh disebutkan dalam hadis ini sangat bermanfaat bagi seorang muslim di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang manusia tentunya setiap harinya menemui berbagai permasalahan, menemui berbagai perkara. Dan ilmu yang kita miliki di dalam agama ini adalah terbatas. Tidak semuanya kita kuasai, tidak semuanya kita ilmui dengan sangat mendalam. Ini adalah sesuatu yang masing-masing dari kita insya Allah mengakui. Maksudnya kita ini banyak masalah, banyak perkara yang kita hadapi, dan ilmu yang kita miliki tentang agama ini sangat terbatas. Mungkin karena kesibukan kita, dan bahkan orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu sekalipun banyak kekurangan, masih banyak perkara yang belum dia ketahui. Di antara perkara tersebut ada yang jelas-jelas keharamannya. Tentunya yang demikian tidak ada keraguan di dalam diri kita untuk meninggalkan. Melihat sesuatu yang haram, ini adalah maksiat. Mendengarkan sesuatu yang haram, ini adalah maksiat. Tidak ada keraguan di dalam diri kita bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan di dalam agama ini. Kemudian sesuatu yang halal yang kita ketahui kehalalannya, demikian pula tidak ada keraguan di dalam diri kita tentang bolehnya. Air minum misalnya, air putih yang kita beli dengan uang yang halal atau diberikan oleh orang lain, kita minum dalam keadaan kita tenang dan tidak ada keraguan bahwa itu adalah minuman yang halal. Jenis yang pertama dan jenis yang kedua ini kita tinggalkan dalam keadaan kita tenang, dan kita lakukan sesuatu yang halal tadi juga dalam keadaan kita tenang. Tidak ada keraguan di sana. Nah, di sana terkadang ada perkara-perkara karena kurangnya ilmu kita, akhirnya, atau memang bukan karena hanya sekedar ilmunya saja, tapi karena dia sebagai seorang manusia terkadang lupa. Sehingga apa? Muncullah di situ sebuah keraguan. Apakah ini adalah sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram? Ya, ini dalam masalah halal dan haram. Kadang di dalam masalah ibadah.
apakah ini adalah tawafnya sudah 7 kali atau baru 6 kali? Ada keraguan di situ, muncul keraguan. Terkadang seseorang ragu-ragu apakah hadis tentang keutamaan amal ini adalah hadis yang palsu, hadis yang dhaif atau hadis yang sahih. Nah, di sini muncul keraguan di dalam hati seseorang. Nah, tergantung ilmu seseorang, maka akan muncul keraguan tersebut. Tergantung pada keadaan seseorang, maka akan muncul keraguan tersebut. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Maka Nabi SAW memberikan kaidah, memberikan kaidah yang sangat agung, yang kalau kita pegang kaidah ini, maka banyak perkara-perkara yang bisa kita selesaikan dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita tentram, tidak ada keraguan di dalam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana jalan keluarnya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menjadikan engkau ragu kepada sesuatu yang tidak menjadikan engkau ragu. Ini kaidah. Kalau misalnya kita ragu-ragu apakah minuman ini halal atau haram. Sementara di sini ada makanan yang jelas kehalalannya. Dan kita nggak bisa menguatkan di sini. Kita nggak bisa mengatakan ini halal atau ini haram. Masih dalam keadaan keraguan yang sama. Daripada kita terus dalam keadaan goncang hatinya, dan seandainya kita makan pun kita merasa tidak tenang, maka tinggalkan sesuatu yang membuat antum ragu dan kepada sesuatu yang tidak menjadikan engkau ragu. Beres. Antum bisa menggunakan waktu antum, menggunakan pikiran antum dalam perkara yang lebih bermanfaat daripada kita memaksakan diri melakukan sesuatu yang membuat kita ragu, akhirnya menjadikan kita tidak tenang dalam kehidupan kita. Tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu kepada sesuatu yang tidak menjadikan engkau ragu. Contoh yang lain, orang yang tawaf misalnya, yang kita tahu disyariatkan 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian seseorang ketika mengelilingi Ka'bah, dia ragu-ragu apakah anak ini sudah 4 kali atau baru 3 kali. Dia dalam keadaan sendiri tawafnya, tidak bersama rombongan. Kalau bersama rombongan mungkin bisa bertanya, tapi dia dalam keadaan sendiri, tawaf sunnah. Mau tanya kepada orang, jelas mereka nggak tahu jawabannya. 4 atau 3, dia tidak bisa menguatkan. Nah, di sini kembali kepada kaidah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu. Mana yang membuat engkau ragu? 4. Kalau 3-nya yakin. 3-nya dia yakin bahwa dia sudah 3 kali. Yang meragukan dia adalah yang keempat. Nah, berarti tinggalkan yang meragukan antum. Ambillah sesuatu yang tidak meragukan antum, yaitu yang 3 kali. Tenang. Udah dianggap kita baru 3 kali, kemudian kita tambah sekarang jadi kita lengkapi 4 kali putaran yang lain. Tenang hati kita. Daripada seseorang mengambil yang 4, kemudian dia keluar dari Masjidil Haram dalam keadaan sah enggak ini tawaf yang Anda lakukan. Jangan-jangan baru 6 kali misalnya. Kemudian contoh yang lain dalam masalah pernikahan, dalam masalah muamalah. Seseorang misalnya mendatangkan di sana saksi, dan dia ragu-ragu apakah saksi ini
adalah seorang yang adil atau tidak adil, apakah dia ini saksi yang masih senang melakukan dosa besar atau tidak, dan masih ada keraguan. Apa yang dilakukan? Ya, dia mencari saksi yang lain, yang dia yakin bahwa saksi tersebut adalah saksi yang adil. Dia tinggalkan keraguan, dia tinggalkan sesuatu yang menjadikan dia goncang hatinya. Nah, ini dalam banyak perkara. Ya, bisa dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah pernikahan. Seorang ragu-ragu apakah ini adalah saudara sesusuan dia atau bukan. Tinggalkan yang ragu-ragu. Dia cari wanita yang lain yang jelas itu bukan mahramnya. Kenapa dia memaksakan diri melakukan sesuatu yang menjadikan dia ragu-ragu? Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Contoh yang lain, misalnya seseorang awalnya sebelumnya dalam keadaan belum berwudu. Dia ingat bahwasanya dia tadi ingin berwudu. Cuma dia lupa apakah dia benar-benar sudah berwudu atau belum. Tapi dia ingat bahwasanya tadi saya berkeinginan untuk berwudu, masuk ke dalam masjid. Dia lupa tadi sudah berwudu atau belum. Nah, ini ragu-ragu. Mana yang yakin di sini? Yang yakin adalah dia tadi belum berwudu. Ini yang yakin. Dia masih ingat memang saya tadi belum berwudu, dan dia ragu-ragu apakah sudah berwudu atau belum setelah. Nah, tinggalkan yang keraguan tadi, kemudian adalah dia berwudu. Baik. Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Kemudian juga contoh yang lain, seseorang dalam keadaan dia sudah berwudu. Ini sebaliknya ya. Dalam keadaan sudah berwudu dan dia yakin sudah berwudu. Kemudian dia akan sholat. Ya, datang keraguan tadi sudah batal atau belum ya? Soalnya tadi sempat misalnya menahan angin. Dan dia ragu-ragu apakah tadi sudah batal atau belum. Mana yang menjadi keyakinan dia, atau sesuatu yang yakin sebelumnya? Sesuatu yang yakin adalah dia dalam keadaan sudah berwudu. Mana yang ragu-ragu? Yang ragu-ragu apakah sudah batal atau belum. Maka tinggalkan keraguan tadi dan ambillah sesuatu yang yakin, yaitu bahwasanya engkau dalam keadaan berwudu. Nah, ini masuk dalam bab yang banyak. Kalau kita kembali kepada kaidah, kembali kepada sabda Nabi SAW, maka akan banyak perkara-perkara yang kita selesaikan. Kemudian para ulama menyebutkan sebuah perkara yang patut menjadi perhatian kita semua, yaitu apa? Orang yang menggunakan kaidah, ya terutama di dalam masalah halal dan juga haram. Orang yang menggunakan kaidah ini tentunya adalah orang yang sudah terbiasa meninggalkan perkara yang haram. Dalam kehidupan sehari-hari, dia orang yang terbiasa meninggalkan perkara yang jelas keharamannya. Ketika muncul sesuatu yang dia ragu apakah itu halal atau haram, maka dia tinggalkan karena dia ragu. Ini bermanfaat bagi orang tersebut karena memang dia terbiasa meninggalkan perkara yang diharamkan. Ketika muncul sesuatu yang meragukan, maka dia tinggalkan perkara yang meragukan tadi. Nah, ini tidak berlaku bagi orang yang terbiasa melakukan yang haram. Artinya sesuatu yang jelas-jelas keharamannya dia lakukan. Padahal dalilnya dari Al-Quran jelas, dalilnya dari hadis jelas. Ini adalah makanan yang haram, ini adalah minuman yang haram. Khamr ini adalah minuman yang haram,
babi ini adalah makanan yang haram. Baik, tapi dia langgar. Dia makan makanan yang haram tersebut dan dia minum minuman yang haram tersebut. Nah, orang yang seperti ini, kalau yang haram jelas saja dia makan, apalagi sesuatu yang hanya syubhat. Ya, makanan yang jelas haram dan minuman yang jelas haramnya saja dia makan, apalagi yang samar-samar. Ini lebih berani dia untuk memakannya. Maka sekali lagi, kaidah ini berlaku bagi orang yang dia memang terbiasa meninggalkan perkara yang haram. Adapun seseorang yang biasa memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka yang demikian tidak berlaku bagi dia. Dia akan lebih berani untuk memakan sesuatu yang samar-samar hukumnya. Ya, ada sebuah kisah yaitu di zaman Abdullah bin Umar, di mana ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang darah nyamuk. Tentang darah nyamuk. Dan laki-laki ini berasal dari Irak. Dan ahlul Irak, orang-orang Irak, mereka lah yang membunuh Husain. Mereka lah yang membunuh Husain, cucu Nabi SAW, seorang sahabat Nabi SAW. Nah, ketika ada di antara mereka yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang darah nyamuk, apakah dia najis atau tidak, maka Abdullah bin Umar mengatakan, yas'aluni an damil ba'udhi waqad qatalul Husain. Mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, padahal mereka lah yang menumpahkan darah Husain. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang jelas keharaman, membunuh, dan yang dibunuh adalah seorang cucu Nabi, seorang sahabat Nabi SAW. Mereka tidak bertanya bagaimana hukumnya, tidak ada penyesalan dan seterusnya, padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian mereka bertanya tentang darah nyamuk. Nah, ini tentunya perkara yang sangat mengherankan, sesuatu yang jelas keharamannya mereka lakukan. Bagaimana mereka bertanya sesuatu yang masih samar bagi mereka? Tentunya yang demikian lebih berani mereka untuk melakukannya. Yang haram saja jelas mereka berani untuk melakukannya, apalagi kalau hanya sekedar darah nyamuk. Ini sesuatu yang aneh dari mereka. Sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, kaidah tadi ini berlaku dengan baik bagi orang yang terbiasa melakukan atau meninggalkan perkara yang haram. Kemudian muncul keraguan apakah ini haram atau tidak, maka kita katakan tinggalkan apa yang membuat antum ragu dan kepada sesuatu yang tidak menjadikan antum ragu. An-Nawawi mengatakan rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Nasa'i. Tirmidzi di dalam sunannya dan juga Nasa'i di dalam sunannya, dan berkata At-Tirmidzi hadis yang hasan dan juga sahih. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih. Di antara faedah yang bisa kita ambil oleh ikhwah, yang pertama adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan dan mengambil sesuatu yang tidak ada keraguan di dalam. Sekali lagi ini dalam seluruh perkara, termasuk diantaranya masalah pekerjaan, masalah makanan dan juga minuman, masalah ibadah. Tak ragu-ragu misalnya apakah seseorang ini boleh diambil ilmunya atau tidak,
apakah dia termasuk ahlu sunnah atau bukan. Sementara kita tahu di sana banyak ulama, banyak masyayikh, banyak asatidzah yang jelas-jelas bahwasanya mereka adalah termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian juga meninggalkan sesuatu yang menjadikan kita ragu, ini adalah ketentraman tersendiri bagi jiwa seseorang dan menjadikan dia jauh dari kegoncangan. Masing-masing dari kita tidak mau merasakan apa yang dinamakan dengan kegoncangan hati, keresahan, kegelisahan. Kalau kita ditanya apakah kita mau gelisah, jawabannya tidak mau. Nah, kalau kita tidak mau, maka kita jauhi segala sesuatu yang menjadikan goncang hati kita. Di antaranya adalah melakukan sesuatu yang menjadikan kita ragu. Ya. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya Nabi SAW diberikan oleh Allah Azza wa Jalla jawami'ul kalim. Diberikan oleh Allah SWT jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat padat. Demikian pula menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Sampai di dalam masalah seperti ini, Nabi SAW memberikan petunjuk, memberikan arahan. Karena memang kita sebagai seorang manusia banyak menghadapi yang seperti ini. Kita banyak menghadapi sesuatu yang menjadikan kita ragu. Dan apa yang datang dari Nabi SAW adalah jalan keluar apabila seseorang menemui keraguan tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga yang sedikit tentang penjelasan di sini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, tidak ada pertanyaan, kami persilakan. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Alhamdulillah, ya Mas, kali kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat, kami mengizinkan jamaah yang ingin bertanya langsung untuk raise hand. Silakan jika ada yang ingin bertanya langsung. Ya, ada dari saudara Ismail Rizanis. Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah, ya Allah. Diulangi Pak Ismail. Ya, jadi dari keyakinan dan keraguan itu berarti kan dengan ilmu. Sebatas apa? Jadi kita merasa yakin dan ragu itu apa dari masing-masing orang itu tentu berbeda ya. Jadi minta penjelasannya lebih lanjut ya Pak Ustaz. Baik. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya karena kurangnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang muncullah keraguan. Ya, seseorang misalnya tadi masalah makanan atau minuman, ya dia menemui sebuah makanan yang dia ragu-ragu apakah makanan ini haram atau halal. Contoh misalnya karena kurangnya ilmu dia tidak tahu tentang masalah daging apa misalnya yang membuat kita ragu, daging rusa, ikan paus misalnya. Ikan paus ya. Ya, sebagian mungkin terbiasa makan ikan yang lain ya, tapi daging ikan paus dia masih ragu-ragu apakah ini halal atau haram. Karena kurangnya ilmu dia masuk di dalam dirinya keraguan. Ya, dalam keadaan demikian, ya dia tinggalkan. Kalau memang dia dalam keadaan ragu, tidak ada orang yang bisa ditanya, maka dia tinggalkan sesuatu yang ragu tadi. Kalau dia tahu ilmunya, dia akan mengetahui bahwasanya ikan paus ini termasuk yang halal. Ya, ini masuk di dalam ucapan Nabi SAW, al-hillu maitatuh.
sesuatu yang halal bangkainya. Kan paus termasuk bangkai air laut, maka ini adalah sesuatu yang halal. Orang yang berilmu